Ini merupakan kondisi pakaian lengkap yang digunakan praktikan sebelum melakukan praktikum. Praktikan harus menggunakan masker untuk menghindari terhirupnya gas beracun. Google Glass digunakan untuk menghindari adanya percikan larutan kimia atau panas saat bekerja di laboratorium. Selain itu, rambut juga harus dalam keadaan pendek ataupun diikat. Jas laboratorium harus digunakan dengan benar, yaitu tertutup seluruh kancingnya dan berlengan panjang. Perhatikan bahwa sarung tangan yang digunakan tidak robek ataupun berlubang. Jas laboratorium berfungsi untuk memproteksi tubuh dari kontak dengan bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Celana yang digunakan harus melindungi hingga mata kaki dan diwajibkan untuk menggunakan sepatu tertutup untuk menghindari resiko kecelakaan. Dalam praktikum sintesa dan pemurnian etil asetat, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan bahan yang nantinya diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan pertama-tama adalah alkohol, lalu juga asam asetat glasial dan juga asam sulfat. Pertama-tama, tambahkan alkohol dan asam sulfat menuju labu alas bulat layer 2. Untuk alkohol, tambahkan sebanyak 25 ml. Setelah dilakukan penambahan alkohol sebanyak 25 ml, berikutnya tambahkan juga asam sulfat sebanyak 25 ml menuju labu alas bulat layer 2. Disarankan penambahan asam sulfat ini dilakukan di lemari asam, serta penambahannya dilakukan secara perlahan serta tetes demi tetes menggunakan pipet agar lebih aman. Dikarenakan nantinya labu alas bulat akan dipanaskan untuk dilakukannya distilasi, maka perlu dilakukan penambahan batu didih juga ke dalam labu alas bulat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya bumping. Setelah menyiapkan isi dari labu alas bulat, berikutnya kita perlu menyiapkan isi dari dropping funnel. Isi dropping funnel adalah alkohol dan juga asam asetat glasial. Jadi, tambahkan terlebih dahulu 100 ml alkohol menuju dropping funnel. Setelah penambahan alkohol, lalu masukkan asam asetat glasial sebanyak 100 ml juga menuju dropping funnel. Berikutnya, kita perlu menutup bagian atas dropping funnel. Apabila dropping funnel ini belum digunakan, pastikan keran berbagian atas ini dalam keadaan tertutup agar alkohol dan asam asetat tidak menguap. Namun, apabila ini digunakan untuk meneteskannya, maka keran pada bagian atas ini pastikan dalam keadaan terbuka. Setelah menyiapkan seluruh bahan, berikutnya rangkailah alat yang dibutuhkan untuk proses distilasi. Untuk dropping funnel sendiri, hubungkan dengan leher pada labu alas bulat. Setelah itu, letakkan labu alas bulat pada perangas udara sebagai media pemanas, serta gunakan termometer untuk mengetahui suhu selama proses distilasi. Setelah itu juga, hubungkan dengan kondensor, serta Erlenmeyer yang digunakan sebagai wadah terbentuknya distilat. Setelah suhu 140 derajat Celcius tercapai atau terdapat tetesan pada Erlenmeyer, maka dropping funnel yang berisi alkohol dan asam asetat sudah dapat dibuka. Pastikan laju tetesan pada dropping funnel sama dengan laju tetesan pada Erlenmeyer. Untuk laju tetesan pada dropping funnel dapat terlihat pada gelembung yang terbentuk di dalam dropping funnel. Proses distilasi ini berlangsung sampai sudah tidak adanya lagi tetesan pada Erlenmeyer atau distilat. Esterifikasi pembentukan etil asetat terjadi selama proses distilasi ini. Namun, etil asetat yang terbentuk masih memiliki beberapa komponen impurities, yaitu asam asetat, alkohol, dan air. Untuk menghilangkan asam asetat pada hasil distilasi, kita perlu menetralkannya hingga tidak terdapat asam pada hasil distilasi. Untuk menetralkannya, kita membutuhkan larutan natrium karbonat 20%,
Lalu, tambahkan larutan natrium karbonat tersebut tetes demi tetes dan cek menggunakan kertas pH universal hingga pH menunjukkan pH 7 atau netral. Ingat, jangan menggunakan larutan natrium karbonat terlalu banyak karena dapat mengakibatkan larutan hasil distilasi tersebut menjadi basah. Terlihat setelah lakukannya pengujian menggunakan kertas pH universal, larutan hasil distilat masih bersifat asam, sehingga natrium karbonat masih harus ditambahkan. Apabila kertas pH sudah menunjukkan larutan hasil distilat telah netral seperti ini, maka kita dapat melanjutkan menuju proses berikutnya. Setelah itu, kita perlu melakukan pemisahan ekstraksi cair menggunakan corong pisah. Sebelum menggunakan corong pisah, pastikan keadaan keran tertutup agar larutan kita masukkan tidak langsung keluar begitu saja. Setelah memasukkannya ke dalam corong pisah, maka akan dapat terlihat dua lapisan atau layar terbentuk di dalam corong pisah tersebut, sehingga kita dapat memisahkan komponen yang tidak kita inginkan. Jadi, kita dapat memisahkan lapisan bawah pada corong pisah terlebih dahulu. Namun ingat, lapisan bawah merupakan lapisan yang tidak kita inginkan, sehingga kita perlu mengambil lapisan atas pada corong pisah tersebut. Perlu diingat, setelah mengambil lapisan atasnya, kita juga perlu mengukur dan mengetahui berapa volume yang kita dapatkan. Berikutnya, kita perlu menyiapkan larutan kalsium klorida 10%. Penambahan larutan ini bertujuan untuk menghilangkan alkohol yang masih tersisa. Jadi, masukkan larutan kalsium klorida ini ke dalam corong pisah yang sudah berisi larutan hasil separasi sebelumnya. Volume larutan kalsium klorida yang ditambahkan harus sama dengan volume larutan hasil pemisahan dengan corong pisah sebelumnya. Lalu kocok corong pisah secara horizontal atau menggulung seperti ini. Serta jangan lupa untuk membuang gas yang ada pada corong pisah dengan cara membuka kerannya. Lalu, lagi-lagi akan terbentuk dua lapisan atau dua layer, yang dimana layar bawah kaya akan air dan itu merupakan lapisan yang tidak kita inginkan sehingga perlu kita buang. Jangan lupa untuk membuka tutup pada bagian atas corong pisah ketika kita ingin mengambil isi di dalam corong pisah tersebut. Lalu, ambil lapisan atas pada corong pisah dan masukkan ke dalam labu alas bulat. Apabila masih terdapat banyak komponen air di dalam lapisan ini, maka kita dapat menghilangkannya dengan menambahkan kalsium klorida anhidrat. Namun, jika memang tidak ada komponen air lagi, kita dapat lanjut menuju proses berikutnya, yaitu proses distilasi fraksi. Berikutnya, rangkai labu alas bulat dengan kolom distilasi fraksi, lalu gunakan penanas air sebagai media pemanasnya. Pada bagian atas kolom distilasi fraksi, hubungkan dengan kondensor, serta letakkan termometer untuk mengetahui suhu distilasinya. Suhu pada distilasi fraksi ini penting karena merupakan indikasi dari fraksi yang terbentuk. Jadi, proses distilasi fraksi ini bertujuan untuk memurnikan etil asetat dan membaginya menjadi beberapa fraksi. Sehingga kita perlu memisahkan fraksi-fraksi tersebut ke dalam wadah yang berbeda pula.
Langkah terakhir, kita perlu melakukan pengujian indeks bias pada seluruh fraksi menggunakan alat refraktometer. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemurnian tiap fraksinya. Untuk menggunakan refraktometer, mula-mula kita perlu membersihkannya terlebih dahulu menggunakan alkohol. Jadi, tetesi plat dengan alkohol, lalu keringkan perlahan menggunakan tisu. Setelah itu, teteskan sampel yang ingin kita uji, barulah kita tutup platnya dan kita analisa. Ini adalah tampilan yang nantinya akan kita amati, yang dimana terdapat dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian atas akan terdapat tanda silang, serta bagian sisi gelap dan sisi terang, yang dimana kita perlu mengaturnya sedemikian rupa hingga perbatasan area gelap dan terang berpotongan dengan area silang. Apabila hal ini tak terjadi, maka pada bagian bawah akan terlihat angka hasil pengukuran indeks bias sampel yang kita uji. Untuk mengetahui kemurnian dari sampel kita perlu membandingkan indeks bias yang kita peroleh dengan indeks bias literaturnya. Sekian video penjelasan sintesa dan pemurnian etil asetat. Terima kasih.